dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Sekarang sudah saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Mari kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok.
saatnya untuk kita memberikan sebagian dari persembahan kita. Selagi kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama nyanyikan Allah itu baik. Sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan Bapa, Aku Datang Padamu. Mari teman-teman semuanya duduk yang manis, buka tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Naikkan ucapan syukur.
bersyukur pagi hari ini kita kembali untuk belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh kembali mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan kembali mendengar cerita. Dan saat ini kita akan bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kita akan mendengar ceritanya bagaimana kelahiran dari Tuhan kita. Beberapa bulan sudah berlalu semenjak kedatangan malaikat Gabriel kepada gadis yang cantik, gadis yang mentaati firman Tuhan, yaitu Maria. Setelah berbulan-bulan, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar diadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Romawi. Inilah sensus penduduk yang pertama ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Semua orang pergi ke kota asalnya untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret yang di daerah Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, sebab Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud, untuk mendaftarkan diri bersama dengan Maria. Dan pada waktu itu Maria sedang hamil tua. Ketika mereka berada di sana, ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Mereka mencari penginapan, dari satu penginapan ke satu penginapan, tetapi waktu itu penginapan semua penuh, sehingga mereka tidak mendapatkan penginapan. Nah, akhirnya mereka mendapat satu tempat, yaitu di kandang, di sebuah kandang domba. Nah, akhirnya Maria melahirkan anaknya yang pertama di kandang domba. Maria membungkus anak itu dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Apa itu palungan? Palungan itu adalah tempat untuk makanan binatang piaraan. Nah, tempat untuk makanan kambing domba yang ada di situ. Jadi bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Di suatu tempat pada malam hari itu juga malaikat Tuhan datang kepada para gembala yang ada di padang. Para gembala ini tinggal di ladang, mereka menjaga kawanan dombanya pada waktu malam. Malaikat Tuhan muncul di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekitar mereka, sehingga para gembala ini mereka merasa ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, aku memberitakan kabar baik kepada kamu, membawa kegembiraan besar bagi semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menemukan seorang anak yang dibungkus
dengan kain lampin dan dia terbaring di dalam palungan. Segera setelah gembala-gembala ini mendengar berita dari malaikat, mereka cepat-cepat pergi ke sana. Mereka mau cepat-cepat melihat apakah benar yang dikatakan oleh malaikat tadi. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, Hei, mari kita ke Bethlehem untuk melihat peristiwa yang telah terjadi, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Ayo cepat-cepat kita pergi ke Bethlehem. Berangkatlah mereka ke kota Bethlehem. Dan pada waktu mereka sudah sampai di Bethlehem, mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Dan mereka juga melihat anak yang terbaring dalam palungan, bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Mereka melihat seperti yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Ketika para gembala ini melihat bayi yang ada dalam palungan itu, akhirnya mereka menceritakan semua yang didengarnya tentang anak itu kepada Maria dan Yusuf. Mereka mengatakan bahwa malaikat telah menyampaikan tentang bayi ini, bayi yang baru lahir ini. Dan semua orang, Maria dan Yusuf juga mendengarkan mereka, dan mereka heran karena hal-hal yang dikatakannya kepada mereka itu semuanya tepat, semuanya persis, kejadiannya persis seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Maria setelah mendengar perkataan itu, dia menyimpan dalam hatinya dan dia terus memikirkan perkataan-perkataan itu. Kemudian para gembala pulang dan mereka memuliakan serta memuji Allah karena semua yang telah dilihat dan didengarnya sesuai dengan yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Setelah 8 hari, akhirnya Maria dan Yusuf membawa bayi ini untuk disunat dan diberi nama Yesus. Karena itulah nama yang disebut oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan tiba waktunya bagi Yusuf dan Maria untuk pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan sesuai dengan hukum Musa. Menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Sebab kitab suci berkata di dalam hukum Allah bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikhususkan bagi Tuhan. Dan mereka pergi mempersembahkan kurban karena hukum Allah juga mengatakan, persembahkanlah sepasang burung tekukur atau 2 ekor merpati muda. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini tinggal di Yerusalem. Ia adalah orang yang benar dan dia hidup saleh. Ia menunggu-nunggu penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus memenuhi kehidupan Simeon. Roh Kudus mengatakan kepada Simeon bahwa sebelum Simeon mati, ia akan melihat Kristus yang dijanjikan oleh Allah. Dan hari itu Roh Kudus telah menggerakkan Simeon untuk datang ke pelataran bait Allah. Dan Maria dan Yusuf pergi ke pelataran bait Allah untuk melakukan yang harus mereka perbuat sesuai dengan hukum Taurat. Mereka membawa Yesus anak itu ke pelataran bait Allah. Simeon menggendong bayi Yesus dan dia memuji Allah, katanya, Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini mati dalam damai sejahtera seperti yang telah Engkau janjikan.
Aku telah melihat dengan mataku sendiri bagaimana Engkau akan menyelamatkan umat-Mu. Sekarang semua orang dapat melihat rencana-Mu. Dialah terang yang menerangi bangsa-bangsa. Ia akan membawa kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayah dan ibu Yesus heran mendengar hal-hal yang dikatakan tentang Yesus oleh Simeon ini. Kemudian Simeon memberkati mereka. Katanya kepada Maria, "Maria, anak ini ditunjukkan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Ia juga ditunjuk untuk ditolak banyak orang. Semua yang dirahasiakan orang akan terbuka. Hal-hal yang akan terjadi akan membuat hatimu sangat sedih." Simeon menyatakan tentang apa yang akan terjadi tentang Yesus. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita sudah mendengar cerita bagaimana tentang kelahiran juru selamat kita. Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja, Dia menjadi manusia dan Dia rela lahir di kandang domba. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita semua. Karena Yesus mengasihi kita, karena Allah sangat mengasihi kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Supaya setiap kita yang sudah berdosa ini tidak menerima hukuman kekal. Dengan cara apa? Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia, maka kita akan lepas dari hukuman kekal. Kita diselamatkan. Itulah kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kasih Tuhan sungguh nyata. Terbukti tanggal 25 Desember tahun ini kita bisa merayakan perayaan Natal. Perayaan Natal ini adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita menerima hukuman kekal karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Yesus rela datang sebagai manusia. Yesus yang adalah Tuhan di atas, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, rela menjadi manusia untuk kita manusia, supaya kita semua diselamatkan. Mari teman-teman kita semuanya tetap setia mengikut Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah juru selamat kita dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Demikian cerita kita pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kita dalam keadaan sehat, itu juga karena kasih Tuhan atas kehidupan kita. Mari semuanya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Tuhan Yesus rela datang sebagai manusia, lahir di kandang domba karena mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, mengiring Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami semua. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur juga kalau tahun ini kami juga dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Terima kasih buat berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri sekolah minggu kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021.